Yusuf Ahmad Israel. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat hari ini. Untuk bilangan berpangkat ini di kelas 10 ya. Oke. Langkah pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenal yang namanya bilangan berpangkat. Kalau ada bilangan berpangkat, misal ada A pangkat N, maka itu berarti sama aja dengan A kalikan A kalikan A dikalikan dengan A ini sebanyak N. Nah, ini atau ditulis N faktor. Nah, seperti itu. Ini sebanyak N. Contohnya begini. Contoh, ketika saya nanti punya misal ada 2 pangkat 3, berarti ini bermakna 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 3. Atau bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Tuh, itu makna bilangan berpangkat. Kemudian nilai perpangkatan. Oke, atau tanda hasil perpangkatan. Ini tanda hasil pangkat. Oke. Kalau tandanya positif di dalam pangkatnya positif, dipangkatkan N, dan N ini bisa genap, bisa ganjil. Kalau bilangannya A-nya ini misalkan positif, maka hasilnya di sini selalu positif. Tetapi kalau tandanya negatif, kemudian dipangkatkan N dan N ini bisa genap, bisa ganjil. Kalau pangkatnya genap, negatif, dipangkatkan dengan genap, hasilnya nanti adalah positif. Kemudian kalau pangkatnya adalah ganjil, maka hasil akhirnya adalah negatif. Itu. Sebagai contoh nanti kita akan pelajari bareng-bareng ya. Misal begini. Contoh ada negatif 3 pangkat 4. Nah, negatif kan? Negatif 4 pangkat negatif 3 pangkat 4 ini artinya negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3. Langsung saja tambah negatif itu enggak usah. Berarti kita lihat negatif pangkatnya genap. Negatif pangkat genap nilainya pasti positif. Maka ini positif. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti berapa? 80. Beda lagi kalau negatif 2 dipangkatkan 3. Berarti dia ini nanti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan ketika negatif pangkatnya genap atau ganjil. Kalau ganjil nilainya berarti nilainya negatif kan? Kalau pangkatnya ganjil nilainya negatif, langsung 2 kali 2 kali 2 berarti negatif 8. Seperti itu ya. Itu untuk tanda hasil pangkat. Oke, ini sebagai apa? Pengingat biar enggak lupa. Nah, ini sebagai Oke, sekarang kita lanjutkan tadi tentang definisi awal dari apa namanya? Definisi awal dari kemudian sekarang kita masuk ke bilangan berpangkat bulat negatif. Kalau kita bilangan berpangkat bulat negatif ini
Nah, kalau berpangkat negatif itu sebenarnya hanya seperti ini ya teman-teman semuanya. Berarti misal saya punya A, A pangkat negatif N. Maka ini bisa kita tulis 1 per A pangkat N. Seperti itu aja. Berarti dia seperti ini aja. Dengan catatan ya A-nya harus apa? A-nya harus apa namanya positif dan seterusnya seperti itu. Oke, berarti bagaimana untuk menyatakan seperti ini? Maka kalau misalkan saya punya sebuah contoh 5 pangkat negatif 1 berarti langsung menjadi 1 per 5 pangkat 1 atau 1 per 5. Kalau saya punya 2 pangkat negatif 3 berarti sama aja dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan berarti 1 per 2 kali 2 kali 2 berarti 1 per 8. Seperti itu. Ya, itu sebagai dasar kita untuk memahami bilangan berpangkat. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Misal saya punya 1 per 2 pangkat negatif 2. Berarti ini bisa saja kita tulis 1 per 1 per 2 pangkat 2. Atau 1 per 1 per 2 dikali 1 per 2. Atau 1 per 1 per 4. Jadi bagaimana? 1 dikali 4 per 1. Atau 4. Nah, ini bilangan untuk tanda negatif. Oke. Kemudian sekarang kita lanjutkan untuk pangkat 0. Nah, untuk bilangan berpangkat 0 bagaimana? Oke, sebelum kita ke sifat-sifatnya. Kalau bilangan berpangkat 0, misal kita punya bilangan berpangkat 0 seperti ini. Nah, berarti kalau bilang pangkat 0, nanti kita langsung punya. Berarti misal A pangkat 0, maka dia pasti nilainya 1. Berapapun dipangkatkan 0, selain apa? Selain A itu, A tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau bukan 0 ya, angka negatif, angka positif dipangkatkan 0, nilainya adalah 1. Itu ya, berarti kalau nanti ada soal 1 juta pangkat 0, nah sudah nilainya pasti 1. Contoh begini, contoh saya punya 5 pangkat 0, berarti berapa? 1. Negatif 1 pangkat 0 pastinya 1. 15 pangkat 0 pastinya 1. Itu contoh untuk bilangan berpangkat 0. Ya, berapapun pangkat 0 nilainya 1. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Oke, teman-teman semuanya, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat ini harus dipahami betul-betul ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke. Yang pertama kali akan kita ketika nanti sifat pertama ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu nanti sama aja dengan A pangkat M plus N, teman-teman semuanya. Ini sifat yang pertama. Contohnya begini. Untuk contoh, misal saya punya 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5. Di sini kita lihat, bilangan pokoknya sudah sama. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya kalau perkalian tinggal dijumlah. Berarti ini sama aja dengan 2
pangkat 3 plus 5 sama dengan 2 pangkat 8. Seperti ini boleh. Atau bisa dihitung 2 kali 2 kali 2 itu juga boleh. Ya, itu juga boleh. Sampai sini kalau permintaannya sampai sini juga selesai. Cukup sini aja kalau saya memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, itu ya. Kemudian sifat yang kedua, teman-teman semuanya perlu diketahui. Ketika saya punya A pangkat M, kemudian dibagi dengan A, dibagi dengan A pangkat N, maka ini kan pembagian, bilangan pokoknya sama, maka A sama dengan M dikurangi dengan N. Oke, nanti sebagai contohnya akan kita bahas. Sebagai contoh, misal begini, ada 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Maka kita lihat bilangan pokoknya di sini, bilangan pokoknya sudah sama, yakni berapa? Yakni di sini berapa ini? 3, bilangan pokoknya itu sama. Maka ini 3 dipangkatkan 5, dikurangi yang bawah, berarti dikurangi 2. Sehingga berapa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 bisa dihitung, mudah kan? Nah, itu tadi tentang sifat yang kedua. Oke. Sekarang kita masuk ke sifat yang selanjutnya. Untuk sifat selanjutnya, kita ini kan untuk sifat selanjutnya adalah ini. Untuk sifat selanjutnya, ketika ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka ini sama aja dengan A pangkat M dikalikan dengan N. Oke, ini saya kodai ya. Oke, ini sebagai contohnya nanti, ini ketika saya punya contoh seperti ini. 2 pangkat 2 ternyata dipangkatkan lagi 3. Maka ini bilangan pokoknya 2 yang menjadi pangkat dikalikan 2 kali 3. Berarti jadinya adalah 2 pangkat 6. Tuh, lanjut. Kemudian sifat selanjutnya. Sifat selanjutnya ketika ada A dikalikan dengan B, kemudian dipangkatkan dengan M. Nah, ini kurungnya dibuka jadi A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Oke, maka ini nanti sebagai contohnya adalah, ketika saya punya, ini bilangannya X, berarti misal ada X dikali Y dipangkatkan 5. Berarti ini jadinya berapa? X pangkat 5 dikali Y pangkat 5. Seperti itu. Kemudian, ini juga berlaku ketika saya punya A per B dipangkatkan M, maka dia akan menjadi apa? A pangkat M per B pangkat M. Oke, ini diingat-ingat. Sebagai contohnya adalah, sebagai contoh, ketika saya punya 4
per 6 pangkat 3. Nah, kalau 4 per 6 pangkat 3 ini sama dengan berapa? Sama dengan, nah ini bisa kita 4 sama 6 diperkecil berarti berapa? 2 per 3 sama dengan, ini kan 4 per 6, 2 per 3, terus pangkat lagi berapa? 3. Ini bisa kita aturkan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3, 2 pangkat 3, 8 per 27. Boleh seperti ini. Ini juga boleh 2 pangkat 6 itu berapa? 2 pangkat 6 sama dengan berapa ini? 64. Tadi terserah nanti. Yang penting sudah paham. Paham sifatnya sebenarnya yang penting penting itu. Oke, itu tadi tentang sifat-sifat dari eksponen secara mendasar. Untuk nanti ke depan jika ada pertanyaan tentang sifat-sifat yang lain, bisa ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.